Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, semoga Allah senantiasa menjaga Bapak Ibu sekalian, senantiasa memberikan kesehatan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan taufik dan pertolongannya untuk agar kita terus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala pilih Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian untuk bisa duduk sejenak sambil menanti waktu Isya, kita belajar bersama, mempelajari agama kita, agama yang hak, agama yang benar. Kita bareng-bareng belajar, sharing tentang agama kita. Dan inilah yang memang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim Bapak Ibu, yaitu belajar, yaitu mempelajari agamanya sendiri. Supaya apa? Supaya kita lebih bisa menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Nah, karena sejatinya kita tidak bisa menjadi hamba Allah yang sesungguhnya loh Bapak Ibu ya. Kalau kita ini ya, kita dilahirkan muslim alhamdulillah, ya kita menjadi hamba Allah, tapi bisa jadi kita nggak tahu gimana sih menjadi hamba Allah yang benar-benar hamba Allah, kecuali dengan cara belajar. Nah, dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian. Kita memulai malam hari ini sebagai kajian perdana. Kita membahas bareng-bareng tentang amalan-amalan hati. Bapak Ibu, tema kita insya Allah setiap hari Jumat, malam Sabtu adalah membahas tentang amalan-amalan hati. Amalan hati Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud amalan hati? Amalan hati ya. Kalau kita bicara dengan amalan Bapak Ibu ya, amalan atau ibadah. Ibadah pernah dulu kita sampaikan Bapak Ibu ya, apa itu ibadah? Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Sebuah kata yang mencakup semua hal, baik itu semua hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ya, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang mencakup apa? Yang mencakup ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Dari perbuatan, dari amalan ataupun ucapan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ibadah itu banyak aspek, banyak hal, dan termasuk diantaranya kalau para ulama mengatakan ibadah itu ya agama Islam, dan takwa itu juga ibadah. Iman Islam itu ibadah. Taib. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari situ kita mengambil atau para ulama membagi ibadah itu macam-macam. Di antaranya ibadah anggota badan, ibadah hati termasuk. Nah, yang saat ini kita ingin bahas adalah ibadah hati, amalan hati. Kalau amalan anggota badan kita sering Bapak Ibu ya belajar, seperti sholat ya, ada kajian misalnya tentang bagaimana sholat, tentang zakat, sedekah, haji, ada kajian-kajian yang bagaimana kita membahas tentang amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang tampak. Sekarang
kita ingin mengambil bagian yang mungkin sering kali kita tidak berikan perhatian, yaitu amalan hati. Amalnya nggak tampak, tapi padahal amalan itu penting, yaitu amalan hati. Oke, sekarang kita sebelum masuk ke pembahasan Bapak Ibu, kalau saya tanya Bapak Ibu sekarang gimana kabarnya? Bapak Ibu sehat? Bapak sehat? Alhamdulillah. Mas Alif sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat ya, alhamdulillah. Sehat dalam artian fisik kita ya, datang ke sini bisa Allah mudahkan, bisa berjalan kaki ke sini, duduk di sini sehat alhamdulillah. Tapi kalau ditanya hatinya sehat? Hatinya lagi sehat enggak Bapak Ibu? Iya. Kita perlu perhatian sama hati kita ini. Kalau fisik seorang muslim atau seorang manusia sering punya perhatian, aduh kalau misalnya pusing, kalau misalnya batuk langsung pergi ke dokter. Ya. Kalau misalnya ada gejala-gejala yang tidak normal, biasanya nggak gini kok gini, pergi ke atau tanya ke orang yang lebih pintar kesehatan, tanya gini. Tapi seringkali seorang muslim itu nggak perhatian. Ketika hatinya sakit itu nggak tanya ke ustadz anak kok kayak gini saatnya, atau nggak mencoba mencari tahu kenapa ya anak kok rasanya hidup ini kok kayak gini, kenapa ya anak kok rasanya tidak menikmati sholat, kenapa anak kok tidak bisa merasakan kekhusyuan dalam ibadah. Sebelum itu lebih sering kita tidak menyadari, naudzubillahi min dzalik, nggak menyadarin kalau hati kita padahal sedang sakit. Nah, maka Bapak Ibu sekalian penting bagi kita untuk bisa peka, untuk bisa bukan baper ya Bapak Ibu ya, peka dengan hati kita. Hati kita ini sedang sakit atau sedang sehat. Nah, dan itu pembahasannya mungkin dengan kajian-kajian tazkiyatun nufus ya. Tapi kita insya Allah ingin lebih bisa mendalami tentang amalan hati. Karena hati itu, kenapa kita akan bahas? Karena termotivasi dari hadis Nabi Muhammad SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam hati kita, dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Idza soluhat soluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh apa yang ada dalam diri kita. Amalan kita, mungkin secara zahir kita ya bisa suka senyum, kemudian kita suka berbuat baik kepada orang, kemudian kita mudah untuk membantu orang. Pokoknya apa yang tampak dari kita itu jadi baik. Apabila wa idza fasadal jasadu kullu, kalau segumpal daging itu buruk atau enggak sehat atau ya, ada penyakitnya, maka fasadal jasadu kullu, maka seluruh jasadnya, seluruh amalannya yang zahir itu enggak baik juga. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Ala wahyal qalb, kata Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah sesungguhnya itu adalah hati, atau kalau sebenarnya terjemah yang benar adalah jantung. Tapi kita lebih paham itu adalah hati. Jadi Bapak Ibu, hati itu memiliki peranan penting. Hati itu kata para ulama seperti raja. Bagi tubuh kita seperti raja. Kalau rajanya baik, maka raja itu memerintahkan tangan berbuat baik, mata kita berbuat baik, langkah kaki kita untuk berbuat melangkah ke tempat yang baik dan sebagainya. Itu raja. Maka dari itu kita penting untuk bisa mempelajari hati kita sendiri. Bukan hati orang lain ya. Kalau hati orang lain mungkin pelajari, laki-laki belajar ke mencari tahu bagaimana hati perempuan ya, bukan. Tapi kita pelajari hati kita sendiri. Bagaimana biar kita ini jadi orang baik. Gitu. Nah, pembahasan amalan hati ini sebenarnya banyak para ulama itu membahasnya, ada di kitab akidah, ada di kitab tazkiyatun nufus. Tapi saat ini kita sedang bersama dengan sebuah kitab yang penulis ini menyendirikan ibadah-ibadah hati yang tadi tersebar, disendirikan sama penulis di sebuah kitab yang beliau mendetailkan supaya kita lebih mendalami gimana caranya bisa seperti itu, apa halangan-halangannya atau apa dalil-dalilnya, kita akan bahas bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan membahas bersama kitab yang namanya A'malul Qulub, amalan-amalan hati.
Ditulis oleh Syekh Khalid ibn Utsman ibn Sabat hafizahullah taala, beliau masih hidup, beliau dosen di Universitas di Dammam, Timur Tengah, Bapak Ibu ya. Masih ada beliau hafizahullah taala, dan beliau adalah seorang ulama tafsir, Bapak Ibu. Ulama yang lebih mendalami di bidang tafsir, tapi beliau punya mu'allafat, punya karangan-karangan yang banyak. Beliau takhususnya tafsir. Beliau spesialisasinya tafsir, beliau ngajar, tapi beliau punya karya-karya yang banyak. Dan di antara karya beliau adalah kitab ini, A'malul Qulub. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berikan keistiqomahan kita untuk bisa belajar bersama kitab ini. Mari kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita membaca kitab ini, mendalaminya, memahaminya. Kemudian Bapak Ibu, bukan sampai situ, tapi kita amalkan. Kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang kita harapkan dari kajian kita. Barakallahu fikum. Naqra, jazakallahu khairan. Ahsanallahu ilaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir lana wa li ustadzina wa li masyayikhihi wa lil jami'il muslimina mustami'ina ajma'in. Amin. قال المؤلف حفظه الله تعالى في مقدمته: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن القلوب تفتقر إلى تعهد وتربية وإصلاح، ذلك أن هذه القلوب إذا استقامت وصلحت فإنها تستقيم أحوال الإنسان وتصلح الأعمال، ويحصل له من الانشراح واللذة والسرور والبهجة ما لا يقادر قدره، فيكون في جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهذه الجنة لا تحصل للإنسان إلا بصلاح قلبه. Nah, barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian, setelah penulis memulai kitabnya dengan hamdalah, kemudian salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau mengatakan yang intinya, Bapak Ibu ya, saya tidak menerjemahkan secara letternya, saya ingin menjelaskan secara intinya bahwasanya hati itu butuh untuk ditarbiyah, butuh untuk dididik, butuh untuk diperbaiki. Sebagaimana hati kita, sebagaimana badan kita perlu memperhatikannya. Bagaimana biar sehat, ya kan, olahraga, kemudian makan yang bergizi, ya enggak. Kemudian bagaimana kita tidak makan yang pantangan kuning, Bapak Ibu yang sudah punya pantangan perlu perhatian kan. Nah, seperti itu juga hati. Hati perlu diperhatikan, perlu dididik, perlu dijaga. Dan kalau hati itu istiqomah, hati itu baik, hati itu tadi kita katakan, maka baiklah semua amalan seorang manusia. Dan apa yang tampak secara jasadnya, kemudian amalan-amalannya juga baik. Kemudian kalau hatinya baik, maka dia akan merasakan lapang, Bapak Ibu. Lapangnya hati, kemudian kelezatan, dia hidup itu merasa bahagia rasanya. Coba Bapak Ibu, pernah enggak suatu ketika dalam kehidupan kita ini hati itu sempit rasanya, dada itu sempit. Kenapa hidup ini kok berat misalnya seperti itu? Ketahuilah, karena saat itu hati kita sedang tidak baik. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaqul inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya dunia itu punya surga, Bapak Ibu. Kata Syekhul Islam, sesungguhnya dunia itu ada sebuah surga, yang mana seseorang itu apabila tidak masuk atau tidak pernah mampir ke surga tersebut atau tidak pernah merasakan surga tersebut, maka sejatinya dia tidak bisa masuk ke dalam surga yang sejati, yaitu surga di akhirat. Apa yang dimaksud surga dunia tadi? Wahadil jannah la tasulul insan illa bisuhali qalbi. Surga di dunia itu tidaklah bisa didapat kecuali dengan baiknya hati, solehnya hati.
Ya, yaitu kebahagiaan hati, Bapak Ibu. Surga dunia itu dengan kebahagiaan hati yang kita bisa rasakan. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita bisa beribadah dengan khusyuk, kita bisa bisa merasakan dunia itu adalah dunia yang fana, kita bisa merasakan akhirat itu adalah kehidupan yang yang hakiki dan sebagainya. Itu adalah surga dunia. Nah, barakallahu fikum. Wasil. ونحن نعلم جميعا أن جنس الأعمال القلبية أشرف من جنس الأعمال الجوارح يكفيك أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله عز وجل ومعلوم أن الإخلاص عمل من أعمال القلوب. Barakallahu fikum. Nah, sesungguhnya amalan hati itu kata beliau lebih penting daripada amalan anggota badan. Bapak Ibu perhatikan. Kenapa? Amalan hati itu lebih penting daripada anggota badan. Karena tadi kalau hatinya baik maka amalannya baik. Kalau Bapak Ibu hatinya itu baik, maka Bapak Ibu bisa sholat dengan khusyuk. Bapak Ibu bisa suka sedekah. Bapak Ibu bisa melakukan yang puasa dengan dilandasi dari hati, bukan puasa orang-orang puasa aku puasa. Orang-orang nggak boleh makan dan minum pagi dan siang, aku nggak boleh makan dan minum. Bukan dari hati dia melakukan. Nah, jadi intinya kalau hatinya baik maka amalan seluruhnya baik. Maka penting amalan hati itu lebih kita perhatikan. Dan sebagaimana cukup kita mengetahui pentingnya hati itu ketika kita mengetahui bahwasanya amalan itu tidak diterima kecuali dengan 2 syarat, Bapak Ibu. Apa itu? Ikhlas dan mutabaah. Ikhlas itulah amalan hati. Tuh, bayangkan, ikhlas itu sebuah syarat utama ya, dengan mutabaah, yaitu mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak ikhlas, amalan yang kita banyak lakukan belum tentu bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas itu merupakan amalan hati yang harus kita perhatikan, harus kita usahakan. Nah, maksud قد يعتريه ما يبطلها من المقاصد الفاسدة والزهو والتعاظم ما يصير عمله به مفقودا وقد قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم. Nah, Bapak Ibu, beliau mengatakan hafizahullah, seseorang itu kalau ketika melakukan amalan soleh, ibadah, walaupun ibadahnya luar biasa Bapak Ibu, walaupun sedekahnya miliaran, walaupun sholatnya ratusan rakaat, walaupun hajinya ribuan kali, nggak mungkin Bapak Ibu ya, kan haji kan sekali tahun, berarti kalau ribuan kali ribuan tahun umurnya, walaupun hajinya 10 kali. Tapi kalau di dalam amalan tersebut ada hal-hal yang bisa membatalkan amalannya, seperti kesombongan, seperti riya, seperti ingin dipuji orang dan lain-lainnya, maka ketahuilah amalannya tertolak Bapak Ibu. Walaupun apa tadi? Miliaran sedekahnya. Walaupun sholatnya ratusan rakaat dan sebagainya tadi. Dalilnya tadi telah disebutkan firman Allah SWT yang telah disebutkan tadi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya, Bapak Ibu ingin bertemu dengan Allah, pasti. Kata Allah SWT, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Maka beribadah, maka beramallah amalan saleh. Kata para ulama, amalan soleh yang dimaksud adalah amalan yang sesuai dengan syariat Allah, amalan yang sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Amalan bukan dikatakan amalan soleh kalau belum sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW.
Kata Allah Subhanahu wa taala juga setelahnya, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan engkau sekutukan Allah dalam ibadahmu. Jangan engkau yang amalan itu harusnya engkau murnikan hanya untuk Allah, terus tiba-tiba engkau sekutukan Allah, sertakan sesuatu, engkau ikutkan sesuatu selain Allah, seperti pujian manusia, seperti ingin balasan duniawi, ya, ingin jabatan, ingin kedudukan, kehormatan dan sebagainya. Jangan disekutukan, jangan dibarengin dengan yang lain. Murni hanya untuk Allah supaya amalannya diterima. Dan ayat ini menjadi dalil tentang diterimanya ibadah, yaitu dua, ikhlas dan mutaba'ah. Kemudian Syekh juga menjelaskan ayat tentang dalil orang-orang itu kalau beribadah harusnya takut. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang dia melakukan apa yang dia perintah, apa yang mereka diperintahkan untuk melakukannya, seperti salat, zakat, puasa dan semuanya, tapi hati-hati mereka itu takut. Takut kenapa? Takut amalnya tidak diterima Allah, Bapak Ibu. Kita harusnya seperti itu. Para salaf, para generasi terbaik umat Islam itu kalau ibadah takut ibadahnya enggak diterima. Kemudian juga hadis Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Orang-orang yang puasa, sholat, sedekah, tapi mereka takut amalnya tidak diterima. Nah, wasil. Ahsanallahu ilaikum wa rafa'a qadrakum. Thumma qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, fa nahnu bihajatin masatin ila ta'arufi ala ma yuslihu hadhihi al-qulub allati qala ma'a baraha min alwan al-qadar alladhi yalqahu al-insan ma yunqisu 'aishan ويذهب عليه لذته فلا يجد قلبه في تلاوة القرآن ولا في مناجاة لله ولا في مناجاة الله ولا في مناجاة الله ولا في مناجاة الله عز وجل في الصلاة ولا في غير ذلك من أحواله. Nah, barakallahu fikum. Kita kata beliau butuh sekali, kata beliau, fanahnu bihajatin masa, butuh sekali untuk mengetahui apa saja yang dapat memperbaiki hati kita, apa saja yang dapat menjadikan hati kita baik. Karena seringkali kita ini, ya Bapak Ibu, seringkali kita ini melakukan hal-hal yang ternyata dapat mengeruhkan, mengotori hati kita tanpa kita sadari. Kita ternyata melakukan hal-hal yang Bapak Ibu, ke saya Bapak Ibu yang mengotori hati kita tanpa kita sadari. Nah, dan yang bisa menyusahkan hidup kita. Kadang kita ini pernah nggak sih Bapak Ibu kita merasakan, kenapa ya kok tiba-tiba hidup anak ini kok nggak nyaman, nggak bahagia? Kenapa kok tiba-tiba anak ini sedih? Kenapa kok tiba-tiba anak ini nggak bisa ceria, nggak bisa, hati kita plong, kenapa seperti itu? Nah, itu ada sesuatu dalam hatinya, ya, seperti kita katakan, dan bisa menghilangkan rasa kelezatan ketika ibadah. Dan kita tidak merasakan kelezatan ketika membaca Al-Quran, kita tidak merasakan khusyuk ketika kita di sepertiga malam terakhir ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa merasakan. Kenapa? Karena tadi ada sesuatu hal yang mengotori hati kita. Barakallahu fikna. Muasin. Ahsanallahu ilaikum wa rafa'a qadrakum. Thumma qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, talazum 'amal al-qulubi wa tarabutuha. Thumma inna hadhihi al-a'mal al-qalbiyyah mutalazimatun mutarabitatun. فحينما نتحدث مثلا عن الإخلاص فإن هذا الحديث لا بد أن يرتبط بقضية الخوف والرجاء مثلا. فلو سألنا لماذا يخلص الإنسان عمله لله عز وجل فالجواب لأنه يحبه ويرجوه ويخافه. وهذا الإنسان الذي يتوكل على ربه لا بد أن يكون واثقا بهذا المعبود الذي توكل عليه، فهو على يقين أنه قادر على تخليصه من كل المخاوف وإعانته على كل الأمور التي يحتاج فيها إلى عونه ونصرته وألطافه. وحينما نتحدث عن الإنابة والتوبة
نجد أن الإنسان إنما يتوب لأنه يخاف الله عز وجل ويحبه ويرجو ما عنده من الثواب. وهكذا حينما نتحدث عن الرجاء والخوف والمحبة وغيرها من أعمال القلوب. Nah, barakallahu fikum. Bapak Ibu, saat ini kita membahas apakah amalan hati yang kita akan pelajari ini saling berkaitan, saling bersinggungan ya. Jawabannya adalah iya. Contohnya amalan hati itu kita beri contoh Bapak Ibu, ada ikhlas, ada tawakal, ada mahabbah ya cinta, ada roja berasa berharap, ada rasa khauf takut, kemudian ada isti'anah meminta pertolongan kepada Allah, ada kejujuran, banyak sekali. Dan apakah hal itu saling berkaitan? Naam, kata beliau, iya saling berkaitan. Contohnya seorang kalau dikatakan kenapa seseorang itu kalau beribadah harus ikhlas? Nah, harus ikhlas. Jawabannya adalah karena dia kenapa kita harus ikhlas dalam ibadah Bapak Ibu? Jawabannya karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu coba kita bayangkan, kenapa kita harus ikhlas? Karena kita cinta Allah. Allah nggak pengen amalan kita dibarengin sama keinginan lain. Coba kita kalau kita minta sama anak kita, ya misalnya, nak tolong misalnya ya sapu, suruh nyapu, suruh bersih lah. Kemudian ternyata misalnya anak itu nyapu juga karena pengen dilihat orang, pengen dipuji sama tetangga kita ya, pengen dapat jajan dari tetangga kita atau yang lainnya. Tentu kita tidak ridho, disuruh kita yang nyuruh gitu. Lah Allah Subhanahu wa taala kita yang nyuruh anak kita gitu. Kita yang nyuruh anak kita. Kok minta sesuatu dari orang lain? Minta sama aku, minta sama orang tuanya. Nah, gini Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala enggak pengen amalan kita ini ada sesuatu yang lain yang kita pengen dari selain Allah. Allah enggak ridho. Allah yang nyiptakan kita, Allah yang memberikan rezeki buat kita, Allah yang menghidupkan kita dan memberikan banyak sekali kenikmatan. Lah kok kita ibadah, kita minta apa? Kita minta pujian manusia, kita minta kehormatan, kita minta dan sebagainya. Ini enggak sopan sama Allah ini. Ya, yang seperti ini enggak sopan, lancang sama Allah. Nah, inilah bentuk kedzaliman yang paling nyata. Syirik itu adalah bentuk kedzaliman yang paling agung. Ya. Seorang yang ketika beribadah dia inginkan sesuatu yang lain. Ya. Tapi kalau kita katakan riya itu bukan syirik besar, tapi syirik kecil. Nah, ini bentuk tidak kesopanan seorang tatkala beribadah dia minta atau dia pamer, dia minta pujian orang, itu enggak sopan sama Allah. Nah, kalau kita cinta sama Allah, berarti kita harus murnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan kalau kita memang berharap pahala, berharap surga dari Allah, ya kita berharap hanya Allah. Dan kita takut Allah, dan kita takut nanti di neraka ada azab neraka, ada pertanyaan, ada hisab, maka kita harusnya mengikhlaskan sama Allah. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kenapa itu semua saling berkaitannya. Kemudian seseorang itu, contohnya lain, seseorang itu kalau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia juga harus yakin dengan janji Allah. Bapak Ibu kerja nih, Bapak kerja ya. Bapak Ibu tawakal, ya Allah, aku kerja. Misalnya kayak tukang parkir nih. Tukang parkir kan nggak tahu Ibu ya berapa motor yang datang ya, berapa orang yang mengunjungi rumah ini. Ya dia tawakal, aku bekerja ya Allah, aku yakin. Dia harus ada amalan hati yang lain, yaitu yakin kepada janji Allah. Kalau kita berusaha Allah akan beri, Allah akan berikan rezeki buat kita dan sebagainya. Kalau tawakal seorang itu harus ditambahin ada keyakinan, kemudian dia merasakan bahwasanya Allah itu maha mampu, maha kuasa, dan sebagainya. Kemudian jika kalau kita berbicara dengan inabah, bicara dengan taubat, tentang taubat, maka seseorang itu harus ada perasaan takut. Kenapa seorang bertaubat? Karena dia takut akan azab neraka. Kenapa dia bertaubat? Karena dia berharap Allah akan mengampuninya, Allah akan memberikan dia pahala dengan taubatnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga.
seperti itu ya. Dan begitulah ketika kita berbicara dengan roja, rasa harap, khauf, rasa takut dan cinta, maka itu semua adalah bagian dari amalan hati. Berapa menit lagi Pak? Belum, oke. Wasit. Ahsanallahu ilaikum wa rafa'a qadrakum. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wal mahabbatu ma la taqtarid bil khawfi fa innaha la tanfa' sahibaha bal qad tadurru. وذلك أن المحبة إذا انفردت أوجبت لصاحبها لونا من الإدلال والانتصار، وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى الاستغناء بها عن الواجبات، حيث زعموا أن المقصود من العبادة هو عبادة القلب وإقامة اللب وإقبال على الله عز وجل ومحبته. فإذا حصل المقصود بهذا على حد زعمهم قالوا إن الاشتغال بالوسيلة باطل لا ينفع. ولا يخفى أن الحب إذا كان منفردا فإن ذلك يورث انبساطا للعبد فيكون مضيعا لأمر الله عز وجل مقارفا لما لا يليق منتهكا لحدوده متعديا على شرعه. Nah, barakallahu fiik. Bapak Ibu, Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan sebuah pernyataan ya. Orang-orang itu ada yang salah sangka. Salah sangka gimana salah sangka itu? Bahwasanya tatkala seseorang itu memperhatikan amalan hatinya, memperhatikan hatinya, ada orang-orang yang mengutamakan ibadah itu dengan cinta. Pokoknya aku ibadah karena Allah itu karena cinta, karena cinta sama Allah. Sampai pada akhirnya orang-orang yang seperti ini tuh tertipu pada dirinya sendiri. Mereka tidak membarengi dengan rasa takut, tidak membarengi dengan rasa harap. Ini yang terjadi pada sebagian kaum muslimin, yang mereka ini sampai pada derajat pada derajat tidak butuh melakukan ibadah atau tidak butuh menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena yang penting hatinya baik, gitu katanya. Contohnya ada mungkin perempuan Bapak Ibu ya, ditanya kenapa enggak berjilbab? Yang penting hatinya baik. Saya nggak berjilbab tapi yang penting hatinya yang baik. Kemudian ada ditanya, Pak, kenapa kok nggak sholat di masjid, Pak? Atau kenapa nggak sholat? Yang penting saya cinta sama Allah. Saya ini yang penting ibadah saya, yang penting saya ingat sama Allah. Nggak penting sholat itu nggak penting. Nah, ini adalah orang-orang yang tertipu dengan cara bagaimana dia memperhatikan hati. Ya. Orang yang tadi memperhatikan dia cinta sama Allah tapi tidak peduli dengan rasa takut, nggak takut sama azab, dia juga nggak berharap pahala, yang penting saya cinta sama Allah, katanya gitu. Nah, dan yang ini adalah salah. Maka seharusnya hati yang baik itulah, kalau memang kita peduli sama hati yang baik itulah yang akan memancarkan amalan yang baik. Kalau hatinya baik tentu dia harus taat sama Allah. Kalau perempuan hatinya baik maka dia harus pakai jilbab. Dia kalau hatinya baik taat sama Allah dong. Kalau laki-laki hatinya baik, tentu dia akan berusaha untuk membuat Allah ridha sama dia, yaitu dengan sholat 5 waktu. Kalau laki-laki sholat di masjid, ya, kemudian berusaha sholat malam, sholat sunnah-sunnah dilakukan seperti itu. Maka orang-orang seperti inilah yang benar, yang menggabungkan seluruh amalan-amalan hatinya, bukan dipisah-pisah, bukan yang penting cinta atau enggak. Tapi kita ya cinta sama Allah, ya takut, ya berharap, ya tawakal sama Allah, ya semuanya dilakukan. Nah, jadi kita jangan sampai punya pemahaman yang salah dengan amalan hati. Nah, karena ini bukan pemahaman para generasi terbaik umat Islam. Enggak pernah para sahabat itu seperti itu. Ya, cinta sama Allah akhirnya meninggalkan sholat. Cinta sama Allah akhirnya enggak perlu, ya kan banyak kita dengar Bapak Ibu ya, enggak perlu sholat lagi, ya sudah mencapai derajat makrifat dan sebagainya. Atau
perempuan juga nggak perlu jilbab dan sebagainya. Itu merupakan salah sangka dari yang namanya amalan hati ini. Nah, Muhsin. Ahsanallahu ilaikum wa rafa'a qadrakum. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد حدثني رجل أنه أنكر على رجل من هؤلاء في خلوة له ترك فيها حضور الجمعة فقال له الشيخ أليس الفقهاء يقولون إذا خاف على شيء من ماله فإن الجمعة تسقط عنه فقال لا بلى فقال لا فقلب المريد أعز عليه من ضياع 10 دراهم أو كما قال وهو إذا خرج ضاع قلبه فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه فقال له هذا غرور بل واجب عليه الخروج إلى أمر الله وحفظ قلبه مع الله. فتأمل هذا الغرور العظيم كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه من الخاصة. Nah, beliau terus kemudian memberikan contoh orang-orang yang tadi ada orang beliau cerita ada orang yang meninggalkan sholat Jumat. Sholat Jumat. Kemudian ditanya, seorang yang meninggalkan sholat Jumat ini ditanya, bukankah para fuqaha itu mengatakan kalau seseorang itu takut hartanya dicuri, kemudian itu maka sholat Jumatnya tidak wajib lagi bagi dia. Jadi ada ulama yang mengatakan kalau seorang itu takut ada perampok, ada ini takut rumahnya dirampok atau takut dia dibunuh sama orang, maka tidak wajib lagi sholat Jumat bagi dia. Kata Syekh, benar. Terus kemudian ada seorang yang mengatakan dia lebih mengutamakan, ada yang seorang kita katakan ini dia lebih mengutamakan menyendiri, berkholwat, menyepi di rumahnya, takut dia hatinya terpengaruh orang-orang lain. Yang seperti ini dia lebih memilih menyendiri di rumah. Ini salah, kata beliau. Beliau bilang, bukankah hati seseorang itu lebih penting daripada 10 dirham, katanya. Ya, ini adalah pemahaman yang salah tentang bagaimana seorang itu menjaga hatinya. Bukan seperti ini. Kalau dia memang menjaga hatinya, ya tentu dia dengan berangkat sholat Jumat untuk menjaga hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan ada orang-orang ternyata sebagian kaum muslimin yang berpandangan seperti ini, yang berpahaman seperti ini. Padahal lama kelamaan kalau dia lakukan seperti ini, maka dia bisa keluar dari Islam secara tidak sadar. Seperti mengelupasnya kulit ular, Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit ternyata akhirnya kulit ularnya mengelupas. Dan itu orang-orang yang ternyata salah memahami agama, dia bisa tiba-tiba keluar dari Islam tanpa dia sadari. Maka Bapak Ibu, penting sekali untuk belajar agama. Penting sekali untuk memahami bagaimana agama yang diturunkan sama Allah ini seperti agama Islam yang pada zaman para sahabat hidup, ya, penting. Kemudian walihada Ahsanallahu ilaikum. Tsumma qala ma'alif hafizahullahu ta'ala wa lihada qala ba'du salafi man 'abada Allah ta'ala bil hubbi wahdahu fa huwa siddiq wa man 'abadahu bil khawfi wahdahu fa huwa haruriyyun wa man 'abadahu bil raja'i wahdahu fa huwa murji' wa man 'abadahu bil hubbi wal khawfi wal raja'i fa huwa mu'min. Wa hadha al-maslaku huwa tariqul ladhi sara 'alaihi ahlus sunnati wal jama'ah radhiyallahu anhum wa ardahum. wa qad jama'a Allahu 'azza wa jalla hadhihi al-maqamat ath-thalatha al-mahabbata wal khawfa wal raja' fi qawlihi ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabah. فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف فهذه طريقة عباده وأوليائه. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini terakhir Bapak Ibu ya. Setelah ini azan.
Sebagian salaf mengatakan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta saja. Jadi dia ibadah itu jangan cinta. Aku yang penting cinta sama Allah. Ibadah karena cinta sama Allah. Maka orang seperti ini namanya zindik, yaitu munafik. Nah, wa man abadahu bil khauf faqat, kalau ibadah karena takut saja, aku ibadah karena takut neraka. Tok. Enggak berharap surga, enggak karena cinta sama Allah. Aku takut nanti diazab di neraka. Aku takut nanti enggak bahagia di dunia dan sebagainya. Maka ini adalah haruri, orang-orang khawarij namanya. Pemahaman yang salah. Khawarij. Wa man abadahu birraja, orang-orang yang beribadah karena rasa harap saja. Aku ibadah yang aku pengen surga. Dia enggak cinta sama Allah, dia enggak ada rasa cinta sama Allah, dia enggak ada rasa takut, dia hanya berharap saja. Yang seperti ini salah paham. Kalau hanya berharap saja tanpa takut, ya tanpa ada rasa takut, maka ini adalah murjiah. Karena orang-orang seperti ini akan menganggap enggak apa-apa berdosa. Enggak apa-apa berdosa. Berdosa itu tidak mengurangi keimanan, berdosa besar juga tidak mengurangi keimanan. Orang-orang seperti ini salah paham tentang agama. Ini salah juga, namanya murjiah. Tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta, rasa takut dan rasa harap, maka itulah wahwa mukmin. Inilah orang beriman. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu orang-orang beriman ketika dia beribadah karena dia cinta sama Allah. Kenapa kita cinta sama Allah, Bapak Ibu? Bayangkan kita diberikan nikmat sama Allah, kita diciptakan sama Allah. Kita harus cinta sama Allah, Bapak Ibu. Ibadah itu karena harus didasari cinta. Kemudian kita beribadah juga harus ada rasa harap, kita pengen surga, kita pengen balasan dari Allah, kita pengen itu dan ini dari Allah. Kemudian juga harus rasa takut, karena kita takut nanti kalau nggak sholat kita dihukum, kita dapat masuk neraka dan sebagainya. Maka itulah metodenya atau cara memahami beribadah itu yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau ya. Yang dipahami oleh para sahabat terdahulu ya. Para sahabat terdahulu beribadah dengan 3 hal ini. Dan ini insya Allah akan lebih kita jelaskan di pertemuan mendatang Bapak Ibu tentang bagaimana 3 hal ini yang harus kita pahamin dan harus ada di dalam setiap ibadah kita. Nah, Bapak Ibu, semoga Allah berikan kemudahan untuk bisa hadir lagi di pertemuan mendatang ya, untuk bisa istiqamah dalam pelajari agama ini. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan. Saya berharap kepada Allah SWT dan berdoa semoga Allah memberikan kita taufik dan pertolongannya untuk bisa menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, menjadi hamba Allah yang saleh, menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan kita mempelajari agamanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب